Halo para penggemar channel Lobak Hayang Update, selamat berjumpa kembali untuk melanjutkan alur cerita Gopi. Akan tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru tentang Gopi Antep selanjutnya dari channel ini yang akan semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan. Mimin sarankan tonton videonya sampai habis ya, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Melanjutkan episode yang sebelumnya di mana Gopi memaksa Mira untuk pulang bersamanya kembali karena Gopi menyusul Mira ke rumah sakit. Gopi mengatakan kepada Mira bahwa ia jangan mengganggu Daram karena Daram telah sakit olehnya. Namun jika Mira sangat mencintai Daram maka ia harus memperjuangkannya. Kemudian Gaura yang mendengarkan perkataan Gopi, ia berkata kepada Gopi bahwa ia tidak akan rela anaknya dengan Mira dan ia tidak akan setuju dengan hal itu. Namun Gaura terus saja langsung mengambil tangan Mira dan Gopi mencoba untuk menghentikannya. Kemudian Gopi memohon kepada Gaura jika ia mau menerima Mira maka ia menitipkan Mira kepadanya. Dan jangan sekali-sekali ia berani menghinanya atau menyakiti hatinya. Dan ia pun langsung segera pergi. Kemudian Mira yang melihat Gopi bersedih, ia mencoba untuk menghentikan Gopi ketika Gopi hendak akan pergi. Namun Vidya hanya melihatkan saja ketika Mira bersedih memohon kepada Gopi agar Gopi tidak berlari darinya. Lalu Gopi pergi dari mereka semua dan Gopi pun begitu sangat histeris ketika setelah jauh dari mereka. Gopi pun menangis sedih. Namun Gaura yang mengingat di saat mendapat SMS dari si Kokila palsu, ia pun mengingat bahwa Gopi akan berangkat ke situ. Gaura pun langsung sigap dengan siap bahwa ia akan menghina Gopi di hadapan semua keluarganya. Namun Gopi begitu histeris dan memohon kepada Tuhan agar segera membuktikan dan segera memecahkan masalahnya. Gopi pun terus saja memohon kepada Tuhan agar ia mendapatkan bisa memecahkan masalahnya tentang semua keluarganya yang hancur berantakan. Lalu si bebenguk Gaura pun pergi meninggalkan Urmila dan Mira dan langsung menelpon si Kokila palsu. Gaura mengatakan kepada Kokila bahwa rencananya berhasil. Dia berhasil membuat Gopi histeris dan Kokila mengatakan kepada Gaura bahwa berkat dia rencananya berjalan dengan lancar. Jika tidak ada dia tidak akan berjalan dengan lancar. Bebenguk Kokila pun menyeringai bahagia. Kemudian Gopi yang sudah sampai di rumah Modi sepulang dari rumah sakit, Hetal pun mencoba menghampirinya dan bertanya dari mana dia. Namun Gopi hanya terdiam ketika Hetal menanyai dia. Gopi pun hanya terpaku ketika melihat si bebenguk Kokila palsu itu, apalagi melihat si bebenguk Maduben. Gopi berkata kepada Kokila palsu bahwa ia membencinya. Semua keluarga begitu terkejut saat melihat Gopi mengamuk ke Kokila palsu. Hetal mencoba untuk menenangkan Gopi, namun Gopi terus saja mengamuk kepada seluruh keluarga. Begitu pula dengan Ahem. Ahem pun mencoba untuk menenangkan Gopi, namun Gopi malah balik mengamuk kepada Ahem. Gopi mengatakan bahwa Mira ingin menikah dengan Daram. Mira membela-belai Daram. Demi Daram ia langsung ke rumah sakit dan Mira menyusul Daram ke rumah sakit yang sedang dirawat di rumah sakit gawat darurat. Gopi mengatakan bahwa ia sangat khawatir kepada anaknya karena anaknya telah dihipnotis oleh Gaura. Namun Ahem langsung mencoba untuk menenangkan Gopi. Gopi mengingat di mana di saat si bebenguk Kokila palsu itu mengancam dirinya. Bahkan Gopi mengingat si bebenguk Kokila palsu itu saat meracun dirinya dari air jus. Dan Gopi yang padahal itu hanyalah akting.
Gopi pun berpura-pura mengamuk di hadapan si bebengu kokila palsu itu kepada keluarganya. Bahkan Gopi berani melawan Ahem dan terjadilah cekcok antara Gopi dan Ahem. Gopi mengamuk mengacak-ngacak seluruh barang-barang yang ada di situ. Ahem mencoba untuk menenangkannya dan si bebengu kokila palsu itu pun langsung menunjukkan khawatir palsunya kepada Gopi. Ahem mencoba untuk menenangkan Gopi yang terus saja mengamuk kepada seluruh keluarganya. Dan semua keluarga pun begitu sangat khawatir ketika melihat Gopi mengamuk. Ahem mencoba terus saja menenangkan Gopi dan Gopi pun berhasil ditenangkan. Si bebengu kokila mengatakan bahwa Gopi harus diistirahatkan di kamar. Namun tiba-tiba saja Gopi pingsan dan seluruh keluarga membawanya ke kamar. Si bebengu kokila palsu itu menyeringai saat melihat Gopi pingsan di hadapannya. Ia pun begitu sangat bahagia dan bergumam, itu baru saja permulaan rencananya, belum saja semua dimulai. Kemudian di rumah Gaura, di mana Gaura dan Saherpan membawa Daram pulang. Daram bertanya kepada Mira mengapa ia ikut dengannya. Namun Mira tak mengomong apa-apa. Tiba-tiba saja Gaura melihat kaki Vidya berdarah dan Gaura bertanya kepada Vidya mengapa kakinya berdarah. Kemudian Vidya tak mengatakan apa-apa dan Gaura langsung mengejek Mira mengapa ia datang ke rumahnya. Namun Mira hanya bisa terdiam ketika Gaura terus saja mengejeknya. Vidya begitu sangat kesal ketika melihat kakaknya terus saja diejek oleh Gaura. Begitu pula dengan Urmila. Urmila pun begitu sangat kesal kepada si bebenguk Gaura itu. Gaura mengancam Mira jika ia ingin tinggal di rumahnya maka ia harus nurut kepadanya. Mira yang mendengar perkataan Gaura ia pun begitu sangat shock. Begitu pula dengan Vidya. Gaura terus saja nyerocos kepada Mira dan Vidya. Vidya mencoba untuk menyangkalnya namun si bebenguk Gaura terus saja nyerocos kepada Mira, menghina Mira terus-terusan di depan Vidya. Gaura pun menyeringai. Kemudian Gaura mengatakan bahwa ia akan menunjukkan surprise untuknya. Kemudian Gaura membawa Mira menuju kamarnya. Lalu di tempat lain di mana Gopi yang sedang diistirahatkan di kamarnya, Gopi pun pingsan. Kemudian si bebenguk kokila palsu ia menunjukkan rasa khawatir palsunya kepada Gopi. Ahem mengatakan bahwa ia akan merawat Gopi. Si bebengu kokila palsu itu menyeringai ketika melihat Gopi menderita. Lalu Gaura yang membawa Mira ke kamarnya, ia pun terus saja menggusur Mira. Dan semua orang terkejut ketika melihat dekorasi kamar pengantin di kamar Daram. Begitu pula dengan Vidya, ia pun begitu sangat terkejut melihatnya. Apalagi dengan Mira. Mira langsung bertanya kepada Gaura apa yang telah kamu lakukan. Dan Mira sangat panik. Kemudian Gaura mengatakan, inilah kamarmu dengan anakku Daram tersayang.